sound ready, 3, 2, 1, action. Yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Kondisi ini dikenal dengan sebutan stunting. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Buruknya sanitasi lingkungan jadi faktor lain lambatnya tumbuh kembang anak atau stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 19 Kelas 2C, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Mega Buana Palopo. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang policy brief yang berjudul Strategi Penguatan Kebijakan Pencegahan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Mungkajang, Kota Palopo. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester kami. Kalian tahu apa itu stunting? Yuk kita bahas. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Berdasarkan data Puskesmas Mungkajang, periode Januari hingga April 2026, terdapat 8 balita stunting dari 779 balita, dengan kasus terbanyak berada di Kelurahan Murente, Pajalesang, dan Kambo. Permasalahan stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pola asuh yang kurang tepat, sanitasi yang belum memadai, rendahnya pengetahuan gizi, kondisi ekonomi keluarga, serta pernikahan dini. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Permasalahan yang kami temukan berdasarkan data Puskesmas Mungkajang periode Januari hingga April 2026 menunjukkan bahwa terdapat 8 balita stunting dari 779 balita atau sekitar 1,03%. Kasus terbanyak berada di Kelurahan Murente dengan 4 kasus, Pajalesang 3 kasus, dan Kambo 1 kasus. Meskipun jumlah kasus relatif sedikit, kondisi ini tetap perlu diperhatikan karena stunting dapat berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan kemampuan belajar hingga produktivitas anak di masa depan. Permasalahan tersebut saling berkaitan hingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui sektor kesehatan, tetapi memerlukan dukungan dan kerja sesama lintas sektor. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh petugas Puskesmas Mungkajang meliputi edukasi gizi kepada ibu hamil dan ibu balita, pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita yang mengalami masalah gizi, pelayanan posyandu sebagai sarana pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, pelaksanaan home visit bagi keluarga yang beresiko dan tidak rutin datang ke posyandu, pemberian vitamin sebagai salah satu program pemerintah, serta kerjasama dengan pemerintah desa dalam mendukung kegiatan pencegahan stunting. Namun dalam upaya tersebut masih mengalami beberapa kendala, seperti edukasi yang belum menjangkau seluruh sasaran, kunjungan rumah yang belum optimal dilakukan karena keterbatasan tenaga dan waktu, serta kolaborasi lintas sektor yang masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan agar seluruh program dapat berjalan lebih baik dan efektif serta berkelanjutan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan 6 strategi utama, yaitu memperkuat edukasi 1000 HPK, mengoptimalkan home visit, mengembangkan PMT berbasis pangan lokal, memperkuat kolaborasi lintas sektor, memperbaiki sanitasi dan penerapan PHBS, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Keenam strategi ini dipilih
karena mampu menjawab penyebab utama stunting di wilayah kerja Puskesmas Mungkajang. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada perbaikan gizi, tetapi juga mencangkup edukasi, pemantauan keluarga, pemanfaatan pangan lokal, kerja sama lintas sektor, perbaikan sanitasi, serta evaluasi program agar upaya pencegahan stunting menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui penguatan kebijakan dan kerjasama semua pihak, diharapkan angka stunting di wilayah Puskesmas Mungkajang dapat terus menurun serta mendukung tercapainya SDGs tujuan 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Itulah dia penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.